Selamat hari harimau sedunia. Aum. Aum. Aku melangkah ke pintu hati, tertunduk dan terasa hina. Banyak jalan telah ku jalani, banyak jalan telah ku mengerti. Aku tertidur di pintu hati, cahaya datanglah cahaya. Banyak paham tak ku pahami, banyak arah tak ku kenali. Aku mencoba berpikir tanpa kepala, tapi ternyata banyak yang dapat ku pahami dengan hati ini, dengan hati. Aku mencoba membunuh tanpa senjata, tapi ternyata banyak yang dapat ku bantai dengan hati ini, dengan hati. Aku mencoba berpikir tanpa kepala, tapi ternyata banyak yang dapat ku pahami dengan hati ini, dengan hati. Setelah perjalanan panjang dan setelah ku temukan cinta, cukup bagiku cintamu saja, cukup bagiku cintamu saja, cukup bagiku cintamu saja. Aku mencoba berjalan tanpa kaki, aku mencoba melihat tanpa mata, aku mencoba mendengar tanpa telinga. Setelah ku temukan cinta dan setelah ku temukan cinta. Kalau ini benar-benar tepuk tangan itu. Yes. Super sekali. Aku mencoba berpikir tanpa kepala. Aduh. Jangan dicoba. Jangan tanpa kaki ya. Khusus untuk yang sering ngeriung di sinkron baru boleh berpikir tanpa kepala. Masalahnya banyak orang yang memakai kepala tanpa berpikir. Apalagi orang berpikir dengan buku ya kan. Nyari-nyari di buku gitu ya untuk bertahan hidup. Padahal membaca itu ada di mana-mana ya di alam semesta ini ya. Sudah ada tanda-tandanya. Ada di dalam gelas kopi. Tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di hari Selasa ini di Sinkron Kopi kita ngumpul bareng ngariung dengan tema-tema pembahasan-pembahasan yang sifatnya lebih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tema kali ini boleh
dicanangkan? Apa? Temanya aja temanya. Poligami. Bukan. Gus. Main poli, Nekat. main poli. Nekat. Mau nantangin itu. Itu program khusus nanti. Oke. Temanya apa? Apa namanya? Bertahan hidup. Bertahan hidup versus Menikmati. menikmati hidup. Bertahan hidup versus menikmati hidup. Tapi sebelumnya seperti biasa kita selalu dalam karyong itu Apa tadi? Apa? bisa ada pembukaannya. Bertahan hidup. Pembukaannya kita selalu random. Siapa mau mendapat kesempatan untuk membuka acara gitu. Bertahan hidup. Ini belum pernah nih. Oh iya. Bertahan hidup Versus versus menikmati. menikmati hidup. Junto Junto cukup atau berkecukupan? bermain-main. Ya, boleh itu. Saya silakan dibuka. Oh, sekarang ada untuk juntonya. Tema kali ini dalam episode ke-14 kalau nggak salah. Dibuka 14. acaranya. Emang tadi dibuka. 14 itu tanggal kasih Gue sayang. buka. Iya. Kayaknya baru tahu gua. Ayo aja. Emang Ayo begitu. aja. Oh, begitu. Emang begitu. Buka aja cuman. Oh, Kayak iya. tadi gua buka. Kan udah dibuka tadi. Iya, cuman kita random. Semua orang kebagian. Kali ini gue terus terang baru tahu nih intinya. Belum buka grup tadi. Jadi karena gue lagi nikmatin Hidup. hampir 2 bulan ini nikmatin hidup tanpa syarat gitu. Jadi gue hampir lupa, hampir nggak buka grup karena gue naik motor tadi. Dan Betapa nikmatnya ya benar-benar gue lagi nikmatin tanpa gue harus pakai motor apa pokoknya yang ada di rumah ya gue bawa. Tadi kebetulan yang kepilih tuh Vespa gue. Gitu. Makanya tadi mau gua naik motor kali ya. Bukan naik motor, naik Vespa. Emang gue nggak punya motor. Ini Vespa. Gue cuma punya Vespa sama Triumph. Iya, bukan motor itu. Motor tuh Gitu. motor tuh skuter api-api ya, itu motor ya. Nah, berangkat dari situ, Itu kenal HP mana tuh? sebenarnya udah jungto, udah inline mungkin ke tema yang sekarang menikmati hidup versi bertahan hidup. Buat gue bertahan hidup ya menikmati hidup gitu. Jadi hampir nggak ada yang bisa gue perdebatkan di mata gue. Tapi pada prosesnya itu pasti ada apa? Ini gue bertahan hidup atau menikmati hidup ya? Gitu. Ya. Oleh karena itu silakan diulik lagi gimana nih? Elaborasi lagi. Ya pasti kan untuk awalan apa sih pengejawantahan dari menikmati hidup itu Menurut versi sama menjalani hidup gitu. Mungkin dari Mang Dani dulu ya. Mang Dax. Bertahan hidup dan menikmati hidup. Iya. Bukan dan versus. Betul. Gue selama ini belum pernah buka. Gue taunya denger. Tinggal kulik kan. Gimana salahnya nih? Sekarang suruh ngawalin. Sekarang gue suruh ngawalin. Tadinya nyari celah, sekarang buat celah ya. Sekarang buat celah gue. Gue pikir nikmatin hidup itu seni dari bertahan hidup. Jadi tujuannya bertahan hidup, tapi gue milih berseni dengan menikmati hidup itu sendiri. Jadi gimana ya? Gue susah bikin celah teh. Jadi Oke, coba gua pancing dulu Mas ya. Misalnya Kita gini ya. membuka aja kejebur. Banyak orang yang mengklaim bahwa mereka itu sedang menikmati hidupnya. Tapi pada dasarnya mereka rata-rata juga memang mencoba untuk bertahan hidup. Apa kita dalam kehidupan sehari-hari itu menghadapi kasus seperti itu gitu. Sebenarnya kita terlihat orang seperti menikmati hidup gitu. Padahal kebanyakan yang terjadi itu malah bertahan hidup. Tapi maksudnya dari satu sisi kan ada irisannya gitu kan. Baik nggak sih? Seperti apa sih gitu kan cara kita menikmati hidup? Apa bertahan hidup kan orang rata-rata ya hidup, menjalani hidup untuk demi untuk ya bertahan hidup, menjalani hidup, mencari nafas segala macam untuk bisa hidup selayaknya gitu. Nah, kategori menikmati hidup ini seperti apa gitu? Apakah orang yang bertahan hidup itu termasuk kategori menikmati hidup, atau orang yang menikmati hidup itu termasuk yang bertahan hidup gitu? Nah, lagi-lagi gue pakai filosofi air ya. Atau kalau dulu gue pakai filosofi air yang dalam gelas, sekarang gue pakai filosofi air yang
yang di apa di kali gitu, di kali itu kan ada lekukan, ada kedalaman, ada dalamnya nggak rata, terus ada yang lebar, ada yang panjang gitu loh. Nah menurut gua menikmati hidup itu adalah air yang mengalir menurut gua ya. Ketika air itu sudah mengalir, ketika itu air itu sudah bisa mengalirkan kemana-mana, itu menurut gue udah bisa menikmati hidup. Tapi selama gue belum bisa gini kan, sifat air kan dia kan nggak akan ngalir kalau belum penuh kan. Paham maksud gue? Oke. Jadi kalau air itu udah memenuhi lebarnya, pedalamnya udah lebar, air itu ngalir kan, menurut gue ya. Air itu kan ngalir. Nah ketika itu gue bisa menikmati hidup menurut gue. Jadi yang pertama yang harus gue penuhi adalah sisi tahan hidup dulu. Jadi gue harus menuhi dulu yang di dalam kalau gue sebagai kali nih, gue akan penuhi dulu semua kedalaman dan kelebaran kali itu supaya bisa ngalir. Nah bedanya bertahan hidup, gue memenuhi kedalaman dan kelebaran kali itu. Gimana setelah itu penuh, itu nggak mandek gitu loh. Nah itu gue akan mengalir kan dengan sendirinya. Menurut gue gitu. Gue akan bisa nikmati hidup dengan itu setelah semuanya beres menurut gue. Kalau gue bisa menikmati itu setelah gue beres. Karena pada dasarnya manusia itu kan emang ada manusia adaptif kan. Manusia yang ketika ada masalah, ketika ada ini emang udah sifatnya bertahan kan. Emang udah sifatnya bertahan. Jadi nggak bisa tuh, menurut gue nggak bisa sebelum lo lewatin pertahanan lo, baru lo bisa nikmatin hidup. Menurut gue gitu. Tadi dengan analogi air, kalau air sebagai kebutuhan bertahan hidup karena memenuhi ruang-ruang kosong, gitu kan, atau memenuhi kebutuhannya. Nah, sebagai penikmat hidupnya tuh air itu sebagai apa? Gitu? Kalau ngomongin bahasa gimana gue bisa mengalirkan kemana-mana? Dan gue nggak sekarang gini, gue tumpuk tuh air tuh nggak bisa juga, pasti gue jebol. Pasti jebol itu. Maksudnya air itu sebagai manfaat. Iya. Itu analoginya agak absurd sih, karena gue nggak sempat berpikir apa-apa. Tapi menurut gue itu apa namanya justru relevan gue. Justru sinkron tuh orisinalnya di situ. Ini spontanitas. Jadi berangkat dari dada. Tapi maksudnya spontanitas dari pengalaman apa yang dirasain. Kejujuran batin kan. Nah, ketika udah mulai kayaknya udah mulai terpengaruh sama yang besok. Iya. Nah, ketika gue menikmati hidup, ketika gue udah penuhi kelebaran gue, kekurangan gue, ketidakstabilan kebutuhan ukuran itu udah ini. Ketika gue menikmati hidup, gue udah nggak perlu syarat lagi, artinya gue udah penuhi. Gue mau pakai, dari gue berangkat mau pakai apa, yang penting gue nyampe. Ya terus namanya nggak lagi mikir gue pergi harus pakai ini nih. Gue pergi harus pakai baju ini nih, enggak. Pokoknya gue nikmatin aja. Jalan, intinya itu. Kalau baju mah gue kalau pakai baju gue baju yang paling atas aja. Adanya ini mulu. Iya, artinya udah kalau itu buat gue udah menikmati hidup menurut gue. Tapi syaratnya tapi gue yang atas mulu katanya karena baju banyak. Ya makanya yang nyusun masih rajin nuker. Soalnya kalau gue juga gitu, gue ambil atas mulu masih baju. Jadi itu sama kasusnya. Coba. Jadi kalau outfit gue nggak berubah episode ya emang begitu. Salah yang nyusun. Iya. Salah yang nyusun. Kalau dari saya sih sebenarnya untuk apa bertahan hidup gitu. Jadi hidup tuh nggak perlu dipertahankan karena sama saja kita meragukan sesuatu yang sudah dijamin gitu. Jadi terkait masalah hidup itu kan sudah dijamin. Hidup seseorang, mati seseorang itu kan sudah dijamin. Jadi nggak ada yang perlu dipertahankan. Karena orang yang masih mempertahankan hidup berarti dia masih khawatir gitu. Nah masih katanya masa bulunya kan. Tapi emang ngeselinin ya.
kampretnya sinkron itu emang membentuk mindset orang. Berarti dia khawatir loh berarti. Syukurin. Berarti lah. bukan Berarti lo nggak usah khawatir kan. Kita tidak membentuk, tapi jadi memang kita menanamkan Iya. pemikiran-pemikiran ini. Jadi benar sih. Kita menangkap fenomena yang terjadi. Iya, juga. Original itulah membuat itu jadi Dan nggak usah keren sebenarnya sih. Yang penting lo jujur aja. Karena gini, gue pernah baca sesuatu ya. Ternyata keren tuh udah bergeser sekarang. Iya. Udah. Jadi sesuatu yang original itu. Iya, keren tuh itu. Keren tuh. itu apa? Original. Iya, Ketika keren semua tuh. dibuat-buat Iya. sekarang yang keren itu jadi originalitas Iya. itu gitu ya. Keren tuh. Iya, Mang Edi itu. Udah. Nah, Iya. tapi saya boleh lanjutin lagi ya. Boleh. Boleh, Jadi Tadi menurut saya sih abis baca buku apa tadi? enggak ada buku apa-apa. Emang biasanya suka siapin ya? Emang strateginya kayak gini, kita Persiapan dengerin melawan- dulu nyari celah. Persiapan melawan Aulia ya kan? Oh, ternyata nggak berani datang lawan. Nggak datang. Jadi menurut saya sih hidup ini nggak perlu dipertahankan. Karena sama saja kita itu musik sesuatu yang sudah dijamin. Kan itu satu hal yang bodoh gitu. Tapi Jadi- sebenarnya menurut gua agak jumping. Kalau boleh gitu, kita mendeskripsikan dulu gitu. Bertahan hidup itu apa, sama menikmati itu hidup itu apa. Misalnya. Oh, iya. Nah, karena saya juga nggak mempersiapkan, jadi saya berjalan aja. Ini aja maksud saya. Menurut pemahaman lo apa? Iya. jadi Pemahaman lu apa sih bertahan hidup itu apa sih? Bertahan itu kayak misalkan ya, konteksnya itu kalau menurut saya bertahan hidup itu ada sesuatu hal yang perlu tahu. Bentar ya, ini kata-katanya hampir kejebak ini, bentar. Ngamanin dulu nih. Jadi namanya Lo bertahan. nggak ada teman hari ini, Ardi nggak ada. Gak ada jebakan, gak ada. Jadi bertahan itu berarti saya sih mikirnya itu ada sesuatu hal yang harus dipaksakan. Seperti kekuasaan Enggak. untuk Enggak. Jadi kayak kita mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan harus ada dipertahankan. Jadi kita itu memakai semua sesuatu yang ada di sekeliling kita itu mempertahankan itu. Menurut saya itu hal yang mubazir. Terkait masalah hidup ini itu sudah ada yang dijamin, udah ada jaminannya gitu. Hidup kita mati aja udah dijamin gitu. Kita tuh akan mati gitu. Terus rezeki pun bahkan rezeki itu dalam sebuah hadis itu Allah tuh akan menyempurnakan rezeki seseorang dulu baru dia akan mati gitu. Artinya kan semua sudah terjamin gitu. Nah, yang dimaksud tadi seni itu saya malah mengartikan menikmati hidup itu adalah sebuah seni kehidupan, bukan bertahan hidup. Mang, tolong dikut. Jadi Itu kelas. agak absurd memang. Jadi Jangan yang menikmati hidup itu bukan dalam rangka mempertahankan hidup. Menikmati hidup itu adalah mensyukuri hidup itu sendiri. Itu beda, satu hal yang berbeda menurut saya. Jadi bertahan hidup itu bukan menikmati. Lo terlalu Jadi kaya, dia dipenuhi dengan kecemasan bagaimana bisa mempertahankan itu. Sama kayak orang dapat penghargaan, itu kan harus dipertahankan. Berarti kan dia harus lebih baik lagi, takut nanti digantikan dan sebagainya. Itu kan dipenuhi dengan kecemasan gitu. Sama kayak kita melakukan sesuatu tuh, biar kita bisa makan tuh harus gimana ini gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dipaksakan untuk mempertahankan hidup. Endingnya ke situ. Apakah itu nggak selalu dipaksakan? Buktinya sekarang kita maksudnya banyak yang bekerja gitu. Memang bekerja kan tidak dalam kategori tidak terpaksa gitu kan. Iya, berarti itu maksudnya ke Ya, menikmati banyak hidup. Hah? Banyak juga yang terpaksa. Iya, maksudnya sebagian Nah, yang gue bilang banyak. makanya kan itu Sehingga mengalahkan hal lain yang lebih Nah, penting itu sih. Iya. Itu nah kesalahan maksudnya gitu. Jadi menurut saya terkait Terkait masalah bekerja tuh untuk bertahan hidup Iya. apa untuk menikmati hidup? ya ini kan bisa kita kalau kita dalami ada dua perspektif ya. juga. Untuk nambahin saldo lah. Ya, orang bekerja itu orang yang misalnya dia ngerasa cemas, dia ngerasa capek dan sebagainya, berarti dia lagi mempertahankan hidup tuh. Efeknya ke situ, capek, jadi malas, jadi kayak beban. Tapi kalau bekerja untuk menikmati hidup, dia akan enjoy aja. Nggak harus ngejar jabatan. Dia nggak harus ada target-target tertentu dalam hidupnya ya, bukan dalam konteks kerjaan ya. Kalau itu kan ada tupoksi dia sebagai pekerja itu tanggung jawab. Lu menimbulkan pembahasan baru soalnya. Emang kalau orang bekerja nggak boleh punya target?
Bukan, nah saya membatasi itu. Bukan berarti kerjaannya itu nggak boleh target. Itu kan udah lain sisi. Tapi bekerja dengan menikmati hidup itu beda dengan bekerja untuk bertahan hidup. Bekerja untuk menikmati hidup. Beda dengan bekerja untuk mempertahankan hidup. Kalau dalam kasus lo bekerja untuk apa? Menikmati hidup, berusaha untuk menikmati hidup. Atau bahasa sinkronnya itu adalah Bahasa sinkron apaan? Aja, hati-hati loh menikmati hidup. hati-hati loh pakai sinkron lo. Enggak, bentar. Tapi benar tuh terakhirnya. Iya. Insya Allah aja itu benar. Iya, ya kan? Itu udah jadi ciri khas kemasan kemarin kan? Tapi gua Emang ngeracunin mindset kita. kalau boleh gua ini, tadi gua mention bahwa bertahan itu udah sifat manusia yang pada akhirnya akan ada timbul peradaban kalau ngomongin dialektika ya. Ini gue minjem apa istilahnya Istilah dia ya. uncle nih. Pada dasarnya manusia itu bertahan hidup. Bertahan hidup apapun betul bertahan hidup. Kalau misalnya nggak bertahan hidup, nggak akan ada peradaban menurut gua. Iya. Karena pada dasarnya bertahan hidup itu bukan cuman mempertahankan sesuatu, tapi adaptasi atas keadaan tertentu gitu loh. Okay. Dan kita diciptakan memang untuk itu. Makanya supaya berpikir, supaya apa gitu. Nah itu salah satu effort yang dilakukan untuk bertahan hidup menurut gua. Adanya perang, adanya penyakit, kita gimana menghadapi penyakit, gimana ngadepin perang, gimana ngadepin masalah-masalah zaman yang berubah-berubah. Itu kita bertahan hidup. Kita nggak akan pakai baju kalau misalnya kita nggak punya insting bertahan hidup menurut gua. Iya. Nah setelah bertahan hidup, makanya gua bilang gua bisa setelah itu semua bisa tercapai. Artinya ketika ada pandemi aja yang paling gampang atau perang, kita mau kita harus perang. Iya. Maksudnya kalau misalnya bertahan ya. Kita di pihak mana nih? Kita harus perang. Dan itu bukan karena terpaksa, tapi memang adaptasi atas kondisi tertentu atau zaman tertentu. Okay. Nah akhirnya ketika kita nggak punya baju nih, kan kita nggak terpaksa kita bikin baju. Artinya akhirnya jadi budaya, jadi peradaban kita punya baju. Kita bisa nyanyi, bisa apa gitu loh. Jadi menurut gua bertahan itu betul nggak harus terpaksa, tapi memang kita sebagai makhluk emang instingnya memang kodratnya manusia itu ada makhluk lah, bukan cuma manusia. Menurut gua makhluk sih. Oke, dalam arti enggak itu kalau itu maksudnya bisa dipahami itu kan dalam arti luas ya. Tapi sebelum masuk ke yang spesifik dari ini dulu dari Mang Dok dulu. Apa itu gua? Iya, maksudnya cuma pengejawatan pemahaman aja dulu bertahan hidup. Kan enak tinggalnya celana. Iya, udah dapat poin dari dua. Tapi sebenarnya poin yang kita akan bahas bukan di sini. Bukan di situ. Nah, itu yang nggak bisa gue berpikir itu sebenarnya. Gua akan cari sesuatu yang lebih absurd tadi sebenarnya. Tapi nanti pembukaannya nggak enak gitu loh. Bener, itu gua tahu pasti kalinya nggak gitu. Kan ngehe kan. Menarik, maksudnya kan masing-masing punya opini tentang konsep bertahan hidup segala macam. Misalnya dari lu dulu, dari Uncle dulu. Apa? Maksudnya, ya apa sih kalau secara deskripsi gitu kan? Menurut versi gua. Menurut versi lu, bertahan hidup itu apa? Menikmati hidup itu apa? Dalam arti yang luas dulu aja. Ya, dalam arti luas. Ya bertahan hidup itu gua karena yang mau gua omongin itu udah diomongin sama dua orang ini sebenarnya. Jadi dua-duanya udah mewakili sebenarnya. Oke. Jadi bertahan hidup itu memang fitrah manusia itu sini kamu. Insting. Sini, Bro. Insting manusia itu bukan manusia doang ya, makhluk hidup itu memang bertahan hidup, melakukan survival dalam hidup. Iklan dulu. Pisang goreng ini ada di Sinkron Coffee, jadi ini silakan. bukan iklan berbayar, tapi iklan yang kita bayar. Di Sinkron Coffee ada pisang goreng, ada tahu bakso. Bro, itu dong apa? Sambal kecap. Oh, iya. Iklan yang kita bayar. Iklannya kita bayar. Nggak ada, kita dibayar ya nggak? Kita bayar. Independen kita Pak. Walaupun miskin. Orisinal ya. Ya, jadi bertahan hidup itu adalah pembahasaan dari adaptasinya makhluk hidup terhadap kehidupannya. Tapi bukan itu maksudnya kan? Ntar dulu, belum. Ini kan definisi. Umum. Definisi umum menurut versi gua ya. Bahwa bertahan hidup, survival itu adalah pembahasan atas adaptasinya makhluk hidup terhadap kehidupannya. Dia beradaptasi sehingga dibahasakan sebagai bertahan hidup atau survival. Menikmati hidup itu soal yang beda.
Menikmati hidup itu adalah ya dia menikmati aja apa yang dia terima, ya kondisi apapun, kondisi berat ataupun senang, kondisi apapun dia menikmatinya sebagai peran. Karena kalau manusia memahami peran, menikmati perannya dia, ya udah dia pasti akan menikmati. Ketika dia misalnya kayak gua tadi dikasih hujan di jalan, ya malah senang, enak aja, nikmat gitu. Tapi neduh itu dalam rangka menikmati rintiknya itu. Menikmati. Bukan bertahan Tidak ya. menerobos gitu. Kadang-kadang gue terobos untuk menikmati rintik yang masuk ke badan gue. Ya. Tapi itu gue lagi, ini menikmati itu. Jadi itu mediumnya sangat beda emang. Saat itu mungkin dibisikin sama malaikat nikmatinya lewat iya, suasana. dengan kondisi apapun ya. Kondisi kita harus berhenti pun kita nikmati. Bensin habis di jalan, menikmati keseruan. Keren banget malam ini gue bensin habis ya kan. Menikmati apa menerima itu bisa sama nggak pemahamannya? Beda, menerima ya menerima ya kan. Nerimo itu Kalau kan menikmati, juga menerima itu menerima aja. Kalau menikmati itu betul-betul kita mendapatkan kebahagiaan dari Menghayati apa yang kita kalau terima. menerima belum tentu mendapatkan kebahagiaan ya. Betul. Belum tentu. Belum tentu ya. Menerima itu banyak juga yang Jadi Iya. Maksudnya, enggak kalau ada ujung-ujungnya berarti nggak nerima. Om Edi, banyak juga yang gue terima aja deh. Om Edi dapat job belum Iya berarti tidak menerima. Kayak tadi kayak gue dulu Betul. pernah dibahas kalau ikhlas itu tidak Betul. diomongin. Jadi kan, Nah, jadi kalau nerima kalau yang itu- Okat bilang tadi, yang menikmati hidup itu, gue setuju juga bahwa menikmati itu nggak ada tendensi lainnya karena kita udah semua itu udah disediain Nah, oke. di muka bumi itu menerima. semua itu udah disediain. Hmm. Konteksnya menerima, tapi menikmatinya gimana? Nah, Ya kan? Itu. Itu pertanyaan. Nah, kalau saya ini Nah, agak sebenarnya ekstrim kalau- dulu nih. Kalau mau Oh ya, agak ekstrim deskripsi dulu. apa? Ini baru Ekstrimnya deskripsi tuh ya. gini, ya. Kita belum masuk Ekstrimnya tuh, ke temanya nih. ya, Belum masuk. agak ekstrimnya tuh gini. Ketika bicara tentang makhluk hidup, memang semua punya insting untuk bertahan hidup. Karena manusia ini dalam bahasa agama itu disebut sebagai al-hayawanul akal. Hewan yang berakal. Tataran manusia masih memaknai hidupnya itu adalah untuk bertahan, berarti dia baru sampai kepada al-hayawan. Ketika dia sudah memakai akalnya, dia akan merubah mempertahankan hidup itu menjadi menikmati hidup. Kan lo merubah itu maksudnya jadi rubah, jadi fox. Iya, jadi Mengubah apa merubah nih? Ini hanya berarti hewan yang bertahan hidup. Kayak Manusia merubah. itu harusnya menikmati hidup. Ini udah masuk ke pembahasan ya? Ya, Udah masuk ya? Kan Jadi- dalam bahasa banyak orang kalau jangan merubah, mengubah. yang mengubah. Kalau merubah Oh itu jadi iya. fox, rubah. Ya, artinya ketika manusia bertahan hidup, memang instingnya itu masih al-hayawan tuh, masih hewani. Sedangkan kalau udah masuk ke akal, itu udah manusia. Maka manusia itu ketika dia mendapatkan sesuatu, menghadapkan sesuatu itu dia menikmati itu sebagai proses hidupnya itu. Makanya kalau manusia kan lahirnya peradaban. Isi Ya. true Gua. menikmati hidup apa enggak? Justru dari Outputnya perspektif jadi itu. Ya insya Allah menikmati hidup Takut itu. ya. Nggak boleh. Nah, kalau dalam pembahasan Jadi yang dia takabur. sebenarnya arahnya kita ini adalah dalam dimensi sosial sebenarnya. Dan pemikiran. Sosial dan pemikiran dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang gimana sih kita untuk menikmati hidup? Karena banyak kejadiannya itu apalagi dalam dimensi sosial dan dimensi ekonomi yang dikejar itu adalah ketahanan hidup. Apakah itu bisa disebutkan sebagai orang yang mengejar ketahanan hidup atau yang bekerja itu bisa disebut kategori menikmati hidup juga? Atau menikmati hidup itu seperti apa sih? makanya gue tadi ujungnya kayak Jungto itu, Jungto cukup dan berkecukupan. Nah, Makanya cukup gue dan berkecukupan. hampir nggak sih akan ke situ gitu. Makanya gue langsung ke situ tadi. Tapi kalau bahasanya kalau Juntonya berkecukupan, saya rasa nggak akan ada endingnya. Karena manusia ini kan termasuk Yang mana yang nggak ada endingnya yang mana? ya Cukup kepuasan. atau berkecukupan? Ya kecukupan cukup tuh manusia tuh nggak ada yang ngerasa cukup kok.
Dia ngerasa pengen lebih di situ kan. Yang dicari berkecukupan itu bukan cukupnya berarti. Iya. Makanya tadi saya Mau dicari membedakan nih. cukup apa kecukupan. Karena kalau yang dicari cukup, ya kan kalau dicari kan apa yang kamu butuhkan. Gue curiga soalnya tadi lu curiga. Pakai jungto tadi. Jadi gue buka nggak salah-salah amat tadi gitu. Nggak salah-salah amat, itu kan dalam arti luas. Iya. Kita masih tungguin dulu deh. Jadi jangan di-endingin dulu Nah, ya. itu kan soalnya menarik juga, maksudnya akhirnya larinya ke situ gitu kan. Pemahamannya itu orang yang dicari cukup apa berkecukupan gitu kan. Karena kalau ngomongin menikmati hidup kan ya tidak berarti harus kaya gitu kan. Tapi orang yang merasa cukup bisa jadi dia menikmati hidup kan. Memang awal dari menikmati hidup itu sebenarnya karena merasa cukup. Apa karena bercukupan gitu. Bisa jadi pertanyaan itu. Lo kan nggak bisa, maksudnya ketika lo yang bilang tadi, kalau lo dikasih bala sama Tuhan gitu, berarti Tuhan lagi benci sama kita. Kalau dikasih rezeki, berarti Tuhan lagi senang sama lo. Kan begitu kan? Ya. Gitu. Maksud gua, Berarti dia lagi mempertahankan. irisannya ke situ. Iya gitu artinya. Makanya saya tadi bilang konteksnya kalau misalnya tentang bekerja, kita itu nggak bisa langsung menjustifikasi orang kerja itu dalam satu perspektif saja gitu. Berarti dia sedang bertahan hidup enggak? Iya. Kerja itu dalam arti itu bisa ada dua perspektif. Tergantung dia kalau saya sih ini tuh lagi mainin peran gitu. Karena kan kita kan hidup lagi di panggung sandiwara itu kan. Iya, Nah, bagaimana kita berperan ini? Ketika kita berperan tentang bertahan hidup, maka yang ada itu tidak merasa cukup. Tapi kalau orang sudah berperan untuk mendalami perannya dia, ya dia akan cukup dengan hal itu. Iya, kita maksudnya di sini emang bukan ranahnya untuk justifikasi, tapi Iya. justru kita banyak melihat fenomena-fenomena orang itu banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu masalah cukup dan berkecukupan itu sama masalah. Iya, akhirnya akan menyangkut ke situ sebenarnya. Maksudnya lu masalah bertahan hidup, banyak orang melakukan hal-hal yang sifatnya ekonomi dan sosial itu demi untuk bertahan hidup gitu. Jadi akhirnya tidak menikmati apa yang dikerjakannya. Banyak orang pergi ngantor misalnya gitu. Ini tidak justifikasi, cuman memang pandangan gue gitu ya. Gue misalnya lagi pagi-pagi nongkrong di Sudirman gitu kan. Gue melihat sementara kebetulan gue lagi mengerjakan hal yang gue suka. Jadi gue selama ini nggak merasakan bekerja. Kalau dalam dimensi kerja ya, dimensi mencari uang tuh gue nggak merasakan kerja. Buat gue kerjaan itu adalah holiday buat gue. Karena gue menikmati apa yang gue kerjain dan gue melakukan apa yang gue suka. Nah begitu gue ngelihat saat gue pagi-pagi jam 5, jam 6 pagi udah nongkrong di Sudirman misalnya. Di Sudirman sementara kita ketawa-tawa nungguin harus alat datang segala macam, harus ngeset segala macam. Sementara gue lihat fenomena di jalan orang di ruang di halte misalnya, orang di halte naik bis, tapi mukanya tuh nggak ada yang happy kalau gue lihat. Mukanya masih semua terus naik bis. Barangkali bentuk mukanya doang kali. Nah itu baru bisa dibilang justifikasi. Berarti dia lagi bertahan hidup tuh ya. Nah, maksud gua, apakah itu maksud gua lebih ke kalau dia melakukan hal yang sesuatu yang dia tidak benar-benar sukain, itu bisa dari wajahnya bisa kelihatan gitu. Tapi gue tidak menjustifikasi mereka sedang menikmati hidup atau bertahan hidup. Cuman alangkah disayangkannya kalau dia bekerja hanya untuk bertahan hidup. Tapi kalau di situ ada nilai plusnya, orang bekerja siang malam banting tulang tapi dia menikmati hidup itu, menikmati pekerjaan itu semua menurut gue akan menjadi nilai plus. Gitu. Ya berarti bertahan hidup boleh nggak? Bertahan hidup. Ya boleh-boleh aja. Bertahan hidup kan itu hak masing-masing manusia kan. Makanya kalau secara bahasa tadi bertahan hidup itu memang udah instingnya makhluk hidup. Itu bertahan hidup. Kan akalnya itu loh. Nah, lu benar tuh bagian itunya. Tapi lagi salah ya. Kalau ngomong boleh, tapi kalau misalnya keluarga kita Tapi kalau saya sih lebih baik ke bumi ini karena saya tuh sesuai dengan argumentasi awal, saya tuh malah mengkategorikan bertahan hidup itu sesuatu hal yang pesimistis. Jadi satu yang pesimis itu nggak boleh gitu mas saya. Secara apa nih? Ya. Secara apa dulu, ya kan? Secara apa? Secara kebutuhan. Ya, gini. Memenuhi kebutuhan itu gitu. Kenapa judul ini muncul? Kita seringkali
ini kan melontarkan apa kayak di Art of Survival, terus bagaimana kita bertahan hidup segala macam. Sebetulnya bertahan hidup itu nggak perlu diomongin, ya kan? Insting Karena itu itu. udah insting. Manusia akan menyesuaikan sendiri. Itu Adaptif. keniscayaan. Adaptif itu udah keniscayaan. Adaptif, ya. Adaptif bukan manusia aja ya. Semua makhluk hidup itu pasti melakukan adaptasi terhadap kehidupannya. Yang bebannya Ya akal kan? itu. Iya. Makanya dulu ada zaman rasnya masih Tapi kalau binatang itu dia tidak bisa dalam kategori tidak mampu beradaptasi sebenarnya. Ya, Kan makanya. begitu dia Makanya. ruang makannya misalnya singa gitu ya. Iya. Begitu dia makanan ekosistemnya udah hancur, dia akan musnah gitu. Iya. Karena dia ekosistemnya udah dihancurin, Tapi maksudnya udah akan berantakan. berpindah dia. Iya, tapi dia mencoba bertahan hidup dengan Mencoba bertahan Iya. hidup. Pindah. dengan Kalau manusia makan kan dengan udah pasti. pindah, dengan migrasi, dengan segala macam itu kan teknik bertahan hidup makhluk hidup yang secara fitrah udah ada di tanah Ada kan, kalau ya bertahan kan? hidupnya ya. Ya, nah yang persoalannya lah yang kenapa kita angkat judul tadi itu adanya di level pemikiran, Iya. ya kan? Udah mulai. Iya karena akal Iya kan? itu kan. Iya, ketika Dan antara diucap sama enggak ya? ya ketika kita Ujungnya dalam tipis pikiran kita ini kita menjalani hidup ini dalam rangka bertahan hidup, ini akan berakibat lagi kita balik ke materi lalu. Setiap apa yang kita pikirkan itu akan berakibat pada keputusan kita selanjutnya setelah itu. Kekhawatiran itu. Ya kan setelah itu. Nah, kalau berangkatnya dari ini untuk bertahan hidup. Apa bedanya dengan hewan, dengan makhluk lain gitu kan? Ah, betul. Kalau berangkatnya dari untuk bertahan hidup, maka yang ada background sebelum bertahan hidup adalah backgroundnya adalah beban. Ya, bahwa hidup itu harus dipertahankan, bahwa hidup itu berat, bahwa hidup itu penuh dengan ancaman. Maka kita harus bertahan. Kalau kita berpikir yang kita lakukan adalah untuk bertahan hidup. Itu yang akibatnya juga mengakibatkan keserakahan juga. Ya Ada, mengakibatkan perang juga di situ. Mengakibatkan segala macam yang hal-hal yang akhirnya ya tadi keputusan Merusak. kita itu merusak keputusan kita selanjutnya. Nah, waktu kita berpikir tentang bertahan hidup, maka kalau kita tarik ke belakang, backgroundnya pasti kekhawatiran, ketakutan, ya kan, segala macam. Nah, menikmati hidup juga sama, itu juga nggak dilontarkan, ya kan. Tapi kemampuan dia atau kemampuan kita menerima, Junto berarti itu. iya, kemampuan menerima kondisi dan Untung gue udah nyebut itu tadi. dan bermain-main dengan kondisi itu gitu kan, menikmati itu, ya kan banyak orang kayak waktu pandemi banyak kan pertanyaan gimana lo cara bertahan hidup lo di masa pandemi. Artinya pandemi bikin masalah buat hidup kita, padahal kalau kita menikmati itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Apa namanya, nah memang tidak semudah itu Purwoso ya kan menjalankannya ya kan. Oke. Tapi kalau kita jalanin, ya contoh yang itu deh kasus setan waktu disuruh iblis disuruh Wah, sujud. suruh sujud pada Adam. Yang mempertahankan tuh ya. Enggak, dia menerima kondisi dia bahwa dia kan disuruh sama Allah suruh sujud pada Adam. Dia nggak mau, gue maunya setia sama Allah aja. Tauhidnya Ya kan? dia kuat. Tapi kuat ya. Kemudian apa akibatnya adalah ya udah lu gue taruh di neraka, gue nikmati, gitu. Gue terima kondisi itu, peran itu dan setan semakin menggila dengan itu. Itulah maksudnya menikmati hidup. Tapi menurut saya iblis itu dia nggak menerima. Karena apa? Karena dia juga mengancam manusia di situ. Dia Iya. dia bilang sama Tuhan bahwasanya dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya Iya. untuk ikut bersama dia. Artinya gini, Itu dalam peran. Hah? Peran loh. Peran. iya, dia menikmati gini. Jangan-jangan kita lebih bagus dari setan loh. Dia Artinya sedang kan kalau dikasih menikmati itu, peran sama Tuhan Enggak. jadi setan. dia sedang menguatkan Jauh lebih mulia daripada kita. Dia sedang menguatkan tauhidnya. Gue nggak mau disuruh sujud madam. Daulat. Ya udah, kata Allah kalau emang lu nggak nurut ini, lu masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting gue tetap setia sama lu. Iya, tapi kan dalam konteks penciptaan itu kan bukan karena tauhidnya dia yang dikedepankan, tapi kan dari dia itu nggak mau direndahkan dari Adam itu karena penciptaan dia itu dari api, bukan dari tanah, dan dia menganggap api itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, di situ ada unsur namanya itu mempertahankan karena dia merasa paling mulia, maka dia mempertahankan itu. Ya, Makanya yang saya mau gue sih- angkat bukan soal itunya. Iya. Tapi ketika dia akhirnya Dia menerima dia apa yang ditakdirkan. ditagihkan, Iya. ya udah, gue nikmatin dan dia makin menggila. Perannya dia akan dimainkan, dia akan merusak manusia, dia akan Nah. segala macam. Itu
dia menikmati peran itu, nggak apa-apa gue di neraka. Jangan-jangan kadang gua agen ganda loh. Ya, Ya. tapi Agen tapi ganda. Nggak apa-apa. Tapi di saya- neraka. Yang penting tapi- gue nggak mengkhianati. Kayak lu kita, saudara gua nyuruh gitu. jadi tapi saya punya siapa pendapat gitu. lain. Justru Jangan-jangan dia lebih bagus dan realitanya dia lebih soleh daripada kita. Secara tauhid ya. Ya, wallahu kalau a'lam. realitanya dia sebenarnya sebelum penciptaan Adam kan emang malaikat aja udah Iya makanya Jauh. Ya, orang makanya pintar. Allah tuh maha sutradara kan. Bisa Nah, jadi loh. itu Gua nggak ya, tahu ya, dia gua nggak double tahu. agent. Makanya itulah Maksudnya. yang gue bilang itu yang kenapa kita bisa terapkan ke kehidupan kita, gitu. Nah, gue pikir ya dengan kita menikmati hidup tuh sebenarnya menikmati hidup juga nggak bisa diomongin karena itu rasanya di sini kan, bukan Iya, di. memang bukan sesuatu untuk diomongin, Iya. tapi yang dirasakan. Tapi berangkat dari pemikiran, Dipikirkan. ketika kita berpikir tentang bertahan hidup, maka yang ada backgroundnya adalah beban, Ya. kesulitan, apa segala macam, sehingga kita harus bertahan. takut kecewa. Kita harus takut- menghindari itu sehingga kita supaya jadi settle kan gitu. Iya, iya. Dulu kan gitu. Tapi gua Dalam rasa, berbagai soal. tapi gua rasa ya yang Ukat bilang itu udah akhir dari bicara kita sebenarnya. Selesai, berarti. Selesai. Waktu awal Jadi, tadi kan? Iya, jadi kalau bisa lo nggak usah lagi dikeren-kerenin lagi nih. Karena lo udah bilang manusia itu hayawan yang merakal. Nah, Iya. kalau kita cuman bertahan hidup aja tanpa menikmati hidup, apa beda sama hewan? Sama hewan, Gitu betul. aja. Jadi lo jangan gugurin lagi tuh. enggak, memang harus ada yang digugurkan. Awalnya udah bener makanya. Enggak, kalau Dan situ kalau udah benar. Saya mau komentar Kenapa dulu harus ya. gugurin lagi? Gitu. Kalau gua masih belum terima kalau misalnya hewan yang berakal. Itu belum tentu dia bisa menikmati hidup. Nah, makanya, Iya, makanya karena punya nih, akal, kita saya- harus bisa mendrive itu supaya jadi Kenikmatan. kenikmatan. Saya mencoba Iya. Kalau misalnya sama, apa bedanya dengan Oke. hewan? Iya. Gitu kan? Saya tuh mencoba untuk mengkritisi dulu nih yang Om Doger terkait masalah iblis. Enggak, bukan itunya. Bukan itu yang Iya, maksudnya Nggak apa-apa, saya masih nggak proses itu terus nanti jadi sebuah kayak pertahanan hidup. Jadi yang namanya pertahankan itu adalah sumber masalah menurut saya. Karena akan timbul berbagai masalah dari mempertahankan sesuatu. Karena kita ini kan bahasanya itu kan kita ini adalah sesuatu hal yang lemah. Hanya Tuhanlah yang kekal gitu loh. Iya. Artinya nggak perlu berarti ada yang dipertahankan. Perlu. Iblis itu dia mungkin dalam perannya akhirnya dia menikmati, tapi pada awalnya dia itu mencoba mempertahankan kemuliaannya, maka dia mengancam manusia di situ. Iya, Dik. Dasarnya di situ. Tentang itu siapa yang berkehendak? Hah? Siapa yang berkehendak menurut lo? Ya Tuhan. Nah, Ya artinya Jadi kasih peran maksud gua. iya, akhirnya tapi secara makhluk dia tuh sempat menolak dulu kan. Dia mempertahankan kemuliaannya dia dulu gitu. Sehingga ketika Tuhan menempatkan dia di neraka, lalu dia mengancam manusia gitu. Bilang ke Tuhan, saya akan menggoda dia sampai menjerumuskan manusia sampai dia ikut bersamaku karena aku disebabkan karena dia gitu kan. Itu kan ada sebuah pertahanan tuh. disitulah dia menikmati perannya sebagai Baru setan. baru setelah itu langkahnya setelah itu adalah ketika dia sudah mencoba untuk mempertahankan diri. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menikmati peran itu. Nah, dalam perspektif manusia, menurut saya nih, ketika kita berhadapan sama sesuatu, kita jangan beranggapan kita itu harus mempertahankan itu. Contoh misalkan pekerjaan. Saya sebagai guru, udah gitu, saya nikmati aja jadi guru gitu. Dengan cara ya saya berkarya, saya tulus mengajar dan sebagainya. Saya jangan mau mempertahankan ketika saya bilang, wah dengan kita menikmati, terus akhirnya kita dipuji, adalah predikat-predikat guru teladan, kita mempertahankan itu. Nah, dari mulai mempertahankan itu akan timbul tuh masalah-masalah besar di situ. Ya Pak, itu udah alurnya memang. Karena waktu berpikir tentang itu, dia ada dasar pemikiran yang tadi beban, ketakutan. Tapi boleh nggak sih mempertahankan kalau konteksnya itu? Kita kan tadi sebenarnya mempertahankan hidup. Nah, tapi kalau saya konteks sih- yang mempertahankan sesuatu, boleh nggak sih? Nah, kalau dalam konteks ini ya, saya malah mengharamkan mempertahankan diri. Lah kalau enggak. Kenapa bertahan hidup itu? Enggak lah. Makanya ngomongnya bertahan Oke. hidup apa bertahan? Udah, awalnya udah bener ya. bertahan. Iya, saya tuh malah Ini jadi ngegugurin yang tadi yang Udah mulai masuk deh. hayawan. Iya. Hayawan Soalnya hayawan ini ini ngomonginnya bilang mempertahankan. Udah mulai masuk. Justru saya ini lagi menguatkan konteks yang awal bahwasanya
Kalau lo cuman bertahan hidup, lo cuma jadi hewan. Tapi kalau lo udah bisa menikmati, lo udah jadi manusia di situ. Beda dengan Berarti kalau orang nggak bisa Tapi menikmati hidupnya berarti masih hewan ya? Tapi jangan Iya. digugurin, maksudnya jangan digugurin bahwa Nggak mengguguri, emang ini perspektif. kalau bertahan hidup tuh Nggak boleh, nggak menurut boleh. saya. Karena beda, bertahan hidup dengan mempertahankan itu beda. Mempertahankan sesuatu Iya. itu bukan berarti dia apa namanya tidak menikmati hidup. Gue mempertahankan hubungan karena Allah. Tapi kalau hubungan itu harus nggak bertahan, Iya kan nanti Yang ada fasenya. karena Allah juga. Iya, makanya Karena nih. Allah juga. Kan karena Allah. Jadi Pantas kalau diperjuangkan dulu, mentakdirkan untuk Iya, tidak. Ada hal- perjuangan ada itu hal kan yang itu ada pantas sebuah Iya, ada pasal hal yang nanti di kepantasan dalamnya. itu. Perjuangan atau pertahanan itu Iya. beda dengan tadi survival bertahan hidup Iya, itu itu beda. kan adaptif, Makanya kan kita itu ngomong insting. bertahan hidup. Makanya ketika saya ditanya, boleh nggak sih kita mempertahankan apa? Mempertahankan hidup. Ini jangan diiris dulu nih mempertahankannya. Dalam konteks ya mempertahan apa? Konteks judul kita apa? Pertahanan hidup, bertahan hidup dan menikmati hidup. Dalam konteks ini, sesuai dengan argumentasi saya di awal, saya sih menganggap kalau kita sudah merasa mempertahankan, bertahan hidup, itu udah kacau. Maka saya mengharapkan itu. Biar apa? Biar kita menikmati saja, nggak harus ada yang dipertahankan. Karena kita ini udah nggak ada yang kekal bagi kita manusia. Jadi semua tuh berjalan dinamis gitu. Nah, Maksud saya ke situ. kan sering orang gini, jangan lupa bahagia gimana caranya bahagia ibu-ibu ya kan? Itu konteks bertahan hidup, bukan konteks menikmati hidup. Karena di dalamnya ada membangun bagaimana caranya bahagia, ya kan? Itu konteks bertahan hidup. Nah, itu seringkali terjadi pada orang sehingga apa? Dia menjadi kisruh hidupnya. Misalnya tadi yang Diki cerita soal orang kerja, banyak orang akhirnya mengalahkan persoalan yang sebetulnya lebih penting. Karena dia merasa harus bekerja misalnya ya, merasa harus bekerja yang berangkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Dia takut besok nggak bisa bayar cicilan. Dia takut. Lu ngapain sih? Nah itu dia masalahnya dia menambahkan beban hidupnya dengan cicilan, dengan gaya hidup. Misalnya untuk yang apa supaya bisa dianggap nongkrong sama kita cocok, maka dia harus beli cangkir Starbucks. Nggak punya duit jadinya nyicil gitu kan. Nah itu kan gitu terjadi kan. Pembahasan Ya, orang-orang pakai jam, gue ikut pakai jam gitu. Jadinya maksain diri. Nah disitulah mungkin konteks bertahan hidup yang seringkali terjadi pada orang, termasuk kita berpikir kita ini hari ini tuh mempertahankan hidup itu, bertahan hidup itu, kalau kita berpikir tentang bertahan hidup, maka hari ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita bikin, paksakan gitu kan. Tapi sebenarnya ada yang menarik, ada landasan situ sebenarnya yang gue ke lagu pembuka tadi yang engkau bilang apa namanya? Apa landasannya? Cinta. Cukup bagiku cintamu saja. Maksudnya Setelah perjalanan panjang itu iya, juga. sebenarnya itu sejadahnya tuh. Belum ketemu ya. Iya. Itu sejadah sebenarnya. Apa tumpuan kita sebenarnya itu. Dulu kan ini kasus di gua ya. Dulu orang sering nanya, "Lu bisnis ini marketing ini gimana?" Nggak ada. Gue nggak melakukan effort untuk memarketingi bisnis gue. Tapi apa yang gue lakukan adalah harus yang the best ketika melakukannya gitu ya. Sehingga itu menjadi fungsi marketing. Tapi kan dulu orang bilang ya harus nyari job lah supaya bisnisnya berjalan, harus nyari ini, harus nyari. Nggak harus. Ternyata itu nggak kita cari pun datang sendiri, gitu kan. Dan Allah itu sebenarnya udah nyiapin. Nanti tinggal kita nangkepin doang. Nah, ketika kita dikasih kegagalan, kalau orang yang konsepnya bertahan hidup, maka kegagalan itu menjadi bencana buat dia, gitu kan. Seharusnya tidak bagi orang Tapi menikmati. kegagalan itu menjadi bagian dari, gue lagi dikasih peran gagal. Kegagalan itu kan bisa juga cara. Iya, Ini sok peran. banget nih barusan. Iya, maksud saya tuh ngena itu ya di situ. Bedanya mempertahankan hidup, Orang kan bertahan hidup sama menikmati. Kita pernah bahas tentang miskin dan kere ya waktu itu, ya kan? Dimana ada orang yang harusnya maksa pakai Starbucks itu tadi, ya kan? Yang belum tahu
Harus nonton di episode sebelumnya tentang Miskin dan Gary baru tahu apa yang dibicarakan. Iya. Sebenarnya itu kalau selalu bersambungan. Nggak, kita pernah bahas itu. sebentar. Gue mau konteksnya gini. Kita pernah bahas itu. Bahwa orang akhirnya merasa harus kaya secara materi. Kalau memang kita di hari ini dikasih kondisi kemiskinan struktural, kita miskin secara fisik, secara struktural lah. uang, Nah, orang kalau nggak ngerti nonton episode secara fisik lah ya, secara wujud itu miskin gitu, secara fact gitu ya. Nah, kalau orang yang nggak menikmati hidupnya, dia akan terus mengejar supaya jadi orang kaya dan berkeluh kesah segala macam dan ya pokoknya segala macam, bahkan tadi ada tipu-tipu, dia menjadi koruptor segala macam gitu kan. Tapi kalau orang yang menikmati hidupnya, dia akan menerima perannya. Emang gue lagi disuruh miskin kan? Iya. Itu jadi gua lagi ke filosofi sungai tadi. Sungai itu kan nggak mesti besar, tapi tetap sama dalamnya. Ada yang tekukannya, lebarnya berapa. Dan si air itu bisa. Orang tuh setiap orang tuh seperti sungai, maksudnya. Ada sungai yang gede. Ketika sungai gede tuh, ketika udah ngisi, lo harus alirin. Kalau sungai itu gede tapi nggak ngalir, mati namanya. Dan air itu itu sama berarti kan. Dan air itu tetap wujudnya air walaupun dia udah dilemparin sampah. Dan sifatnya air itu kan ngisi dia. Iya. Ngisi ketika kelebihan udah pasti dialirin. Nah, ya, itu. mencari tempat yang lebih rendah. Iya, ketika lu penuh pasti harus ngalir. Kalau nggak ngalir lu celaka. Kalau nggak mati gila. Nah, itu Gitu kan. konteksnya Iya, ke situ. Jadi Tapi abis ini Om, abis diskusi miskin sama kere itu ada yang nanya ke saya, setelah Om dinanya, Kat lu emang bener kayak gitu? Ada yang kemakan. Nggak, tapi gua tadi agak kegelitik tuh sama ini konsep marketing tadi. Benar, maksudnya ketika lo harus cari klien gini segala macem, itu menurut gua versi bertahan hidup. Tapi ketika lo mampu meningkatkan produk lo dengan baik segala macem, orang akan datang kan gitu kan. Itu menjadi marketing. Nah, itu menurut itu menikmati hidup menurut gua. Jadi lo bukan dengan cara yang apa, dengan ini pakai dengan akli gitu Ya contoh gitu. bisnisnya dia dah, itu bukan negara kan. Lo dia kan nggak pakai marketing yang gimana-gimana. Dengan meningkatkan kualitasnya, orang akan datang sendiri. Marketing terbaik gitu Ya kan? Ya itu, ya maksud gua bisa diirisin tuh. Maksudnya ketika ngomong nyari marketing, nyari ini dong, nyari klien dong, gini. Selama produk lo belum benar, itu akan jadi bertahan hidup. Maksudnya ketika gagal, lo pasti kesal. Itu balik lagi ke teorinya waktu itu Romo bilang sebenarnya ya, kalau misalnya secara produk aja belum oke, ya semuanya juga akan ngaruh gitu. Nah, kemarin kebetulan hari Minggu kemarin gue baru ngobrol dengan kawan kita tentang Berarti kita kenal dong. tentang seorang Edi Bonetsky yang karyanya bertebaran di mana-mana. Saya tahu kayaknya tuh orang. Tapi dia tidak berusaha menjual. Gue cuma bilang, mungkin itu pilihannya Edi Bonetsky untuk menikmati karyanya. Emang karyanya harus laku terjual? Nah itu dia, ini sekarang Ya kan? mau masuk ke sana. Itu kan soal. Jadi Transisinya nih. persoalan yang diangkat oleh kawan kita adalah bahwa hidupnya butuh uang juga. Betul. Apakah dari situ? Apakah kita harus memaksakan kita melukis untuk dijual? Ya kan? Seperti para pelukis lain yang harganya mahal-mahal. Ya itu memang dia lagi dikasih peran dapat harga mahal gitu aja. Tapi awalnya juga memang pelukis-pelukis besar yang sekarang harganya mahal bisa jadi awalnya memang tidak bermaksud untuk jualan. Exactly itu. Berkarya aja. Ya, makanya ini kalau dalam tataran bisnis boleh kita berpikir bahwa oke, ini kita bikin produknya, kita jual segala macam ya. Tapi kalau dalam tataran spiritual, apakah ini perlu dibisnisin apa enggak? Gitu kan? Apakah ini perlu menghasilkan secara materi atau enggak? Nah, kalau kita konsepnya bertahan hidup, maka dia akan menggambar ini untuk jualan. Seorang Edi Bonetsky akan menggambar untuk jualan. Tapi lu udah keburu ngebongkar ininya dia. Nah, mau ditanyain kenapa akhirnya malam tadi gue memilih judul yang ini dari berbagai judul yang ngobrol. Malam ya? Iya, yang kan dia selalu gitu. Dia kan nulis supaya orang tidak mempersiapkan. Diki kan udah pernah nulis dulu ada beberapa judul yang mau di itu. Gue cari-cari, kebetulan kemarin habis ngobrol itu. Kayaknya ini cocok nih.
Karena ya itu lagi-lagi kita seringkali mematerialkan apa yang kita jalanin ini supaya jadi material. Sebenarnya Sehingga tidak salah kan material, tapi Nggak maksudnya masalah. ini kan balik lagi ke konsep pemikiran sama rasa gitu. kan itu akibatnya pada selanjutnya. Ya, selanjutnya, Iya kan? balik lagi. Akibatnya pada apa yang kita rasakan selanjutnya setelah kita memutuskan untuk apakah melukis ini untuk bertahan hidup atau untuk menikmati hidup. Dan yang beli juga bukan tataran lagi transaksional, tapi memang penghargaan atas. Penghargaan. Iya, itu bedanya. Beda, Bedanya iya, itu. betul. Jadi keren tuh bukan lo sendiri keren, tapi orang tahu lo keren gitu loh. Jadi beli itu bukan karena dikeren sendiri, tapi memang ada udah masuk ke kita hati, punya, ke iya. rasa. Iya. Ya itu tadi makanya apa? Itu hasil dari yang tadi lo bilang, maksudnya ujungnya itu pasti ke sana Iya. kalau saya ngomong. Kalau kita berangkatnya tadi, sama bertahan hidup. ya basicnya kalau yang dari gue sih itu. Jadi kalau kita berangkatnya dari kita yang mau kita lakukan dalam rangka mempertahankan hidup, bertahan hidup bukan bertahan hidup. Dalam rangka bertahan hidup, maka yang ada adalah itu tadi ada background yang kita nggak sadari masuk di alam bawah sadar kita bahwa ada beban, ada ketakutan, ada kekhawatiran, sehingga kita mesti bertahan hidup. Dan hasilnya juga Hasilnya beda. nggak masuk. Pasti kita juga hidup kita nggak lebih tenang. Iya. Sehingga kita harus jam 4 pagi udah harus berangkat. Memang itu kewajiban ya kan. Nggak apa-apa itu memang kewajiban. Tapi Tapi jam 3 harus bangun, jam 4 harus berangkat. nah, Tapi gue menikmati itu. nggak, tapi bedanya gini. Ketika ini menjadi rutinitas yang wajib, karena kalau misalnya gini, gue pernah dengan adik gue berdebat. Waktu itu nyokap gue nggak ada yang bisa nganter berobat hari itu, ya. Gue jauh, ya kan. Yang di rumah itu ada adik gue. Terus gue bilang antar nyokap dulu aja, gue bilang gitu. Ya nggak bisa, gue kan kerja. Untuk apa? Ya gue bilang kalau nggak lo berhenti kerja aja, gue modalin deh. Gitu. Ntar anak gue sekolah gimana? Itu konsep bertahan hidup yang salah. Padahal ada hal yang lebih penting hari itu nganterin nyokap, ya kan? Itu kan penting banget tuh daripada kerja buat menghidupi orang lain, istilahnya menghidupi perusahaan orang, ya kan gitu kan? Ya kan gitu kan? Ini nyokapnya lebih penting nih kan? Tapi Pada saat itu. Iya pada saat itu, tapi dia lebih memilih takut dipecat. Gue bilang kenapa lu takut dipecat? Ya ntar gimana anak-anak gue? Nah disitulah karena konsep bertahan hidup lah, maka dia punya ketakutan nanti anak-anak gue gimana? Dia lupa Allah tuh ada di mana gitu kan? Iya, maksudnya kita nggak ngejustifikasi, tapi itu banyak terjadi dan bukan banyak, mungkin 90% apa yang dilakukan di Indonesia terutama yaitu semua perilaku seperti itu, gitu, rata-rata ya. Iya. Ya, Jadi artinya hanya berapa persen aja yang bisa menjalani hidup apa yang dia. ya artinya ketika dia udah bisa menikmati hidup, dia akan tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Kalau dia sudah menikmati hidup, nggak ada ketakutan deh. Iya, dalam Di konteks pikirannya ketakutan atau tidak takut. Tapi ketika dia dalam proses menjalani hidup, dia tahu mana yang harus diprioritaskan. Emang Kan kalau udah menikmati hidup ada prioritas? ada dong. Hah? Ada. Dia bisa memilih juga, menikmati kan bukan mengalir gitu aja. Ketika tadi analoginya adalah sebuah sungai. Sungai itu ada yang dangkal, ada yang dalam, ya enggak? Tapi dia memilih bisa menikmati itu gitu. Nah, sama Tapi kalau ketika ngomongin prioritas analogi air nggak masuk, karena air itu tidak memilih prioritas, Iya. karena dia hanya mengisi apa yang ruang-ruang kosong itu. Iya, artinya kan dia memilih itu ketika ada jalan itu juga kan dia bisa milih dua-duanya, ketika ada hambatan kan dia mengalir juga. Nah, artinya ketika orang menikmati hidup, ya dia mana tahu dong mana yang harus dia lakukan. Maksudnya prioritas itu seperti itu. Ketika tadi dihadapkan sama orang tua yang sakit, sama kerjaan, kalau dia mau berpikir, ya harusnya dia menikmati perannya sebagai seorang anak itu lebih utama dibandingkan bekerja gitu. Ya mungkin maksud gue gini, yang tadi yang Roger bilang kalau dia hubungan sama yang sungai tadi, lo nggak bisa ngelawan bahwa itu yang harus diisi duluan. Kalau lo tahan, mungkin akan ngalah ke tempat lain, tapi ini nggak keisi. Iya. Itu ngelawan sunatullah. Ketika lo air begini nih, ketika ada belokan dia harus belok. Karena dia malu harus diisi. Karena kan? kalau dia ngerem, dia beriak. Iya, kalau dia Nah, maksud saya itu pilihan. lari dari sana. Dia bisa beriak dan bisa loncat. Iya, dari- Ya ketika bisa air bisa dibilang prioritas, bisa juga itu jalan yang mengalir apa adanya menurut gua. Iya, jadi kan Gitu. Iya, ketemu yang landai dia kan masuk air itu. Iya. Misalnya yang
ada yang perlu sana belakang tapi airnya harus ke sini harus sini. Makanya dulu anak gua sebenarnya awalnya gua namain River. Awal gua namanya River. Emang gua pengennya salah satu River. Sebenarnya dalam hati gua tuh dia ada walaupun tidak tertulis nih sebenarnya Sakti River Raja Alaba. Itu nama ruhnya. River itu. Tapi sebelum itu, sebelum berlanjut lagi nih kita harus ambil dari opini dari Uncle Eds. Bagaimana tentang Terima kasih ya. Ngeri. Aduh. Nggak tahu ya, hari ini tiba-tiba Tipis-tipis banget sih. tiba-tiba suddenly kita pindah ke dalam hanya karena perkara langit menumpahkan berkah ya kan? atau tidak. Karena kita masih mempertahankan. Akhirnya kita lebih percaya kepada bagaimana pertemuan ini tetap berjalan ya kan? Ngariung sinkron. Saya sih memulai itu ternyata dari air ya kan, pas sengaja juga ya. Bagaimana Kita menikmati ruang ini kan. ya, menikmati ruang ini dari air yang tumpah ke sengaja dengan kesadaran saya tumpahkan tisu karena ada Nyambung ya air tadi ya. ini nggak pakai lem. Ternyata dalam kehidupan anak manusia tidak ada anak manusia yang lahir dari dua rahim ibu, satu rahim ibu air ketuban pecah ya kan? Air masuk. Air yang masuk ya kan, seperti itu. Aku pikir dengan kesadaran visual ini sama seperti tisu yang bertahan untuk diguncang-guncang karena air beriak tanda tak dalam, air berguncang juga tanda tak penuh ya kan. Kemulaan ngariung sinkron itu dimulai dengan hidup tanpa syarat. Aku kaitkan itu dengan seni tak ada rumusnya. Jadi di pertahanan dengan di kenikmatan hidup ternyata emang semua nggak ada rumus. Tapi Kholik sang pencipta itu ketika menciptakan air ketuban juga ada maunya gitu loh. Kenapa tiba-tiba ketuban pecah kemudian menjadi oe-oe bayi gitu kan, seperti itu. Jadi kupikir ya bertahan itu harus banyak juga memberikan sifat kelembutan yang tadinya keras supaya jadi lunak gitu loh, untuk bisa dinikmati gitu, untuk bisa dinikmati. Kemudian ada poin-poin menjalani hidup ya kan. Ya kalau hidup nggak bisa dijalani ya repot juga, repot. Seperti saya menghadapi medium kanvas putih. Kanvas putih itu adalah gejala gitu, gejala yang harus ditangkap. Gue mau ngapain sih di kanvas putih itu? Sama ketika air ketuban itu pecah, bidan mau ngapain sih ya kan? Apakah mau mengeluarkan makhluk baru atau mau emang dia ngebantu melahirkan sesuatu gitu? Terus ada lagi tangkapan digariskan ya kan? Ya. Rupanya emang secara pendekatan visual gambar itu, nasib itu tidak ada takdir, tidak ada nasib yang tidak dimulai dari garis. Tidak ada gambar yang tidak dimulai juga dari garis. Karena itu semua alur, rek, bab, pintu. Tadi ini kan pertamanya kayak pintu gitu. Tisu kayak pintu ya kan. Ini kalau lihat dari belakang gini. Kayak atmosfer ya. Gue juga nggak tahu. Ini sih cara Bangau Putih untuk melihat target sebenarnya kalau di perguruan gerak badan Bangau Putih ya. Jadi bagaimana tekanan hidup begitu berat sehingga ada yang bolong di satu ya. Sama ketika kita menghadapi pesta demokrasi itu di Tojos, sebetulnya wakil rakyat juga harus tahu kalau rakyat tuh udah perih banget, udah pedih banget, udah berdarah-darah, bernanah-nanah memilih dia gitu loh. Ya, walaupun ada transaksional juga dibayar, ya kan udah lapar-lapar kayak sekarang BBM naik, ya kan. Sampai harus berantem sama teman Iya. kan gitu. Ini juga nggak sengaja tiba-tiba bolong ya kan. Jadi aku kaitkan ini dengan peristiwa-peristiwa politik sehari-hari sekarang.
apalagi menghadapi 2024 ya kan. Ya berkaca diri lagi, dewan-dewan yang terhormat, kalau sesungguhnya nggak akan jadi kaukat, ya kan? Kalau dia tidak bermulai dari ketuban pecah, ari-ari yang ditanam. Ari-ari lu tanam di mana kan? Ya kan? Tadinya saya membuang ke laut. Itu ya, harus melihat dari situ anak manusia yang hidup, dan seperti kata Pak Mahfud MD kemarin, keselamatan anak manusia adalah hak utuh tinggal di Indonesia, dan negara harus menjaga keselamatan itu. Jadi ya melihat kembali bagaimana bertahan hidup ya bertahan hidup ya itu kan posisinya digebukin nikmatin ya kan, asik lagi dong gebuk ya kan, lagi Itu udah nikmatin deh. dinikmatin terus ya. Kayak gitu. Ayo Alman, terima kasih. Sebenarnya masih ada satu lagi untuk pembahasan. Pertanyaan sedikit. Ini berhubung aja. Ini penanda. Ini berakhirnya pembahasan kita. Jadi sebenarnya bisa disambung lagi atau nanti dengan part 2-nya lagi. Bisa. Part 2. Semua episode emang sebenarnya nggak bakal selesai. Emang nggak akan selesai. Itu persoalannya. Starbucks aja nggak selesai. Akan selalu muncul. Nah, tapi memang pada akhirnya bertahan hidup itu adalah hasil dari bertahan hidup ya. Itu hasil dari menikmati hidup. Maka kita bisa bertahan hidup kita. Makanya jangan dipertahankan, nikmatin aja. Tanpa dipikirin ya. Kan kalau itu kayak orang begini yang ya. menikmati hidup, Kayak begini. akhirnya secara otomatis bisa bertahan Bertahan hidup. hidup. Jadi Tapi kayak- orang yang mulainya dari bertahan hidup, Dia nggak bisa menikmati. Belum tentu bisa belum menikmati. tentu bisa menikmati hidup. Bisa Kayak jadi kalimat betul. kan harus ada subjek, predikat, objek, pelengkap penderita. Dia harus bermula dan harus berakhir dengan titik. Tidak akan berakhir titik ya kan. Sama hidup itu juga kan ada koma, ada tanda seru, tanda tanya ya. Simbol-simbol itu yang akan kita hadapi juga. Gitu. Ya, orang yang menikmati hidupnya tanpa harus mikirin bertahan hidup, maka hidupnya akan bertahan. Oh iyalah. Ya lah. Iya. Lo kita Hidupnya akan bertahan. Selama hayat di kandung badan. kita bertahan. Ya maksudnya apa sih, kita kesulitan besar apa yang kita hadapi selama hidup Orang kita? yang bertahan hidup, konsepnya bertahan hidup, hidupnya akan bertahan. Asik. Bertahan. Tapi kalau Orang yang menikmati- orang yang menikmati hidup, maka dia akan dia bertahan akan hidup. secara otomatis bertahan hidup. Karena itu tadi nggak bisa dihilangin kan. Iya. Itu memang udah insting manusia. Nah, insting itu kalau diawali dengan pemikiran, maka dia akan tadi tertahan. Iya. Iya. Tapi kalau dia Ibaratnya air kali gede, tapi kalau nggak ngalir kali mati. Mati. kali mati, Kali kecil tapi ngalir itu kali. Atau hancur, akan menghancurkan juga. Iya, kalau misalnya mati dia akan nyari jadinya banjir, Iya. jadinya itu. Iya, jadi hancur. Iya. Kali Terjadi- mati Kehancuran. terjadi kerusakan setelah itu. Kerusakan. Iya. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan Jadi, yang itu. kalau bisa dijawab dengan pendek aja sebenarnya. Apa ya? Boleh satu kata, boleh apa. Kalau dari masing-masing gitu ya. Bagaimana sih caranya menikmati hidup? Ya daya. Memberi daya. Memberi daya. Memberi daya. Daya tuh Memberi daya. Ya memberi saat kekuatan. bukan memberi daya, bukan. Ya saatnya makan. Saatnya minum. Saatnya tidur. Saatnya ngomong. Ya kan? Saatnya ngelihat. Ya itu peran, Iya. menjalani peran. Menjalani peran. Menjalani peran, ya kan ada dasarnya, ya kan? Dasarnya itu bahwa Allah ini menurunkan semua itu sebenarnya berupa nikmat. Baik nikmat yang kita nilai menyenangkan maupun nikmat yang kita nilai nggak menyenangkan. Ini baru berat ini. Udah mau berakhir tapi Loh itu kan persoalannya, ini nikmat. Kita mau menerima nikmat yang mana? Kita mau menerima nikmat yang enak-enak aja tanpa kita Oh, buat berikutnya tuh dengan menolak nikmat yang nggak enak. berat Ada di list, atau ya. sulit. Ya kan? Gitu kan? Jadi konteksnya bahwa semua ini nikmat. Itu aja sebenarnya. Iya, balik lagi kalau itu kan ngomongin Fabiaya ala Rubika tukan Ya, kan. itu. Maksudnya nikmat Tuhan apa lagi yang kau ragukan. Tapi sebetulnya kenapa kita seringkali akhirnya gagal mengejawantakan
Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban itu. Karena di surat Qaf itu ada innamal insana lazzalumun kafar ya kan. Sebenarnya manusia itu selain zalim juga ada kufar itu apa istilahnya apa? Ingkar. Mengingkari nikmat itu. Kemarin orang sering bilang kufur. Apa gimana caranya menciptakan bahagia? Bahagia itu udah, masalahnya kita yang nggak mengaku itu kebahagiaan gitu doang. Enggak, hal yang simpel dalam kehidupan sehari-hari aja kalau menurut lu yang dalam konteks menikmati hidup itu apa sih? Satu atau apa? Menerima peran aja. Menerima peran berarti ya. Menerima apa yang dikasih. Menikmati peran itu, menikmati. Kalau misalnya ada clue atau ada petunjuk atau ada teori. Nggak ada teori sih. Apa sih kalau dari lu gitu? Sebenarnya nggak ada teori. Kalau dia kan misalnya daya gitu. Nggak ada teorinya, tapi tidak ada rumusnya. Nggak ada Seperti rumusnya. hidup tidak ada syaratnya ya. Nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya, nggak ada syaratnya. Pokoknya menikmati apa yang kita dapatkan peran saat itu. Kayak itu kan beda sebenarnya kalau itu kan dalam konteks pemahaman orang adalah menerima. Bukan menerima. Menerima itu berarti kan konteksnya bisa orang yang menerima apa yang ditakdirkan itu salah satu cara untuk menikmati. Nah, menikmati itu ya kayak konteks Dagor tadi bilang, dia mau berangkat nggak milih motor yang mana. Karena dia nggak punya motor, dia punya Vespa sama Triumph ya kan. Tapi pasti ada pilihan juga. Enggak, dia tapi banyak pilihan yang enak iya, semuanya. dia langsung ambil Vespa. Setelah itu dia menikmatinya. Oh iya, kalau dalam hal itu. Artinya apa? Dia nggak nyesel. Misalnya gue tiba-tiba gue bawa Harley. Sialan juga gue bawa Harley, kenapa gue nggak bawa Triumph? Nggak juga itu kan. Kalau orang yang menikmati itu ya udah gue bawa Vespa aja, mau dia mau bawa Ferrari. Gue juga menikmati bawa skuter api-api. Kesian amat. Tapi kita datang ke sini dibilang dihina. Ini kayak kemarin si itu bikin Indomie sama nih. Kadanya. Kalau gua seize the day. Dah itu doang gua. Seize the day. Iya. Oke. Jadi apapun memaksimalkan apa yang terjadi. Apapun gua gedein, apapun itu gua anggap itu anugerah. Maksimalkan apa karena yang semuanya nikmat. Ya makanya kalau iya maksud gua kayak salah satu contoh apa? ya, kalau Gua misalnya gua jumpingin dulu gitu. Maksudnya gua kasih contoh bisa. Ini buat kebutuhan orang. Sebenarnya sih apa sih metode lu lah gitu. Salah satu metode lu menikmati berarti kan itu kan. Jawabannya ya lu menerima apa yang karena nggak ada rumus, apa ya. yang hari ini lu ditakdirkan. Ya lu jalanin. Ini contoh, jalanin dengan ikhlas. Contoh yang gampang gitu. aja ya. Contoh yang gampang nih. Contoh yang gampang banget biar orang bisa paham. Oh maksudnya gitu. Seringkali gue makan bareng temen-temen, makan di mana. Ketika makan makanannya nggak enak, banyak orang yang ngeluh nggak enak. Ya itu udah. Gue menikmati, enak. Karena konteksnya lu lapar. Ya itu. Iya, karena konteksnya lu lapar. Lapar nggak lapar, apa yang gue terima ini, wah, udah. Sehingga udah nggak ada kata. Sehingga gue nggak ini nggak jadi sesuatu yang jelek gitu, maksudnya ya udah. Enak aja. Ya menikmati berarti. Itu cara menikmati gampang apa ya. yang diterima. Tapi lepas dari itu menurut konteks orang buruk, baik dan segala macam. Ya misalnya orang artinya aduh ini makanan nggak enak asik. banget. Sehingga nggak enaknya yang masuk. Iya. Iya. Ya kan? Makanya karena ini kita nih menurut saya sih ini kita lagi bermain dalam konteks pikirannya. Cara kita mindset kita berpikir. Makanya gue kasih contoh aja biar maksudnya biar konkret. Iya, paham. Makanya ini berpikir itu, makanya kalau kata guru saya nih ya, Buya Rozi Hashim. Itu guru saya juga. Iya, itu tuh nggak ada kebicara tentang takdir, nggak ada takdir buruk. Tuhan tuh rumusnya nggak ada Tuhan itu membuat sebuah takdir buruk. Karena semua takdir itu baik. Yang membuat buruk adalah perspektif kita sendiri. Kadang-kadang lu bener. Tapi kalau ngomong rukun iman gimana? Rukun iman yang keenam. Ya itu bicara tentang takdir. Kalau kata Buya Nasib Rozi baik, Hashim, nasib buruk gitu. nggak ada. Semua yang ditakdirkan itu ada kebaikan untuk manusia sendiri. Bagaimana tidak Tuhan yang menciptakan kita? Ya Tuhan itu yang tahu tentang kebutuhan kita. Kan kita nggak nyampe kebutuhan kita itu, misalnya apa yang kita suka atau enggak kan? Kadang kita memaknai itu adalah ketika tadi enak nggak enak itu perspektif kita kan. Tapi Om Dogir bisa makan dengan lahap. Enak Karena dia perspektif memaknai ekspektasi. Iya, artinya ekspektasi kita ini kan terbatas. Iya. Padahal itu adalah kebutuhan untuk tubuh kita sendiri karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya gue pura-pura nyangkal lu aja, maksudnya biar Jadi secara singkat apa? Soal Ini secara singkat kan? Kalau soal Iya. iman itu Orang ada nasib ini, baik, nasib buruk. Kalau tidak ada takdir buruk, jadi gimana nggak sinkron sama rukun iman itu? Oh enggak, bahkan kalau Buya Rozi jelaskan
Qada dan qadar itu sebenarnya secara kata itu memang tidak ada gitu. Secara dalil hadis ini nggak ada. Yang ada adalah sebuah takdir. Jadi nggak ada qada itu kan ada takdir mualak, ada takdir mubram. Mubram itu yang yang pasti. Takdir mualak itu yang masih bisa diupayakan. Sebenarnya itu semua bicara tentang takdir. Dalam hidup nggak mengklasifikasi yang Nah, itu maksudnya tidak ada. Semua endingnya kan memang makomnya makom udah makom tinggi gitu. semua. Iya, makanya jadi kita ngomonginnya jangan makom kita. Iya, maksudnya kan kita kan rakyat umum. Nah, biar jadi umum yang Ukat omongin tadi adalah kita nggak usah mikirin takdir yang gimana-gimana. Makanya bicara tentang bahwa takdir itu ada yang buruk, ada yang nggak perlu kita pikirin, itu bukan urusan kita. Iya, makanya. Itu kan. Nah, maksud saya gini. Ini supaya orang bisa nih. Iya. Nggak usah dipikirin nanti ada takdir buruk, nggak usah. Emang itu bukan haknya kita takdir itu. Iya. Nah, makanya gue bilang seize the day, maksudnya apa yang lo terima yang sekarang kecil atau gede, kita gede-gedein, itu sebuah anugerah, sebuah kita nikmati iya, itu pantas dinikmati. Jadi membesarkan sesuatu, mau kecil mau enak mau nggak enak, dia enak-enakin, mau kecil mau gede, ya harus gede-gedein. Kalau gue gitu. Ya karena orang yang menikmati sesuatu itu akan memaknai hidup itu adalah sebuah kebaikan untuk dirinya. Nggak seru kita terus sepakat ya. Enggak, pertanyaannya gue gimana cara menikmati hidup itu? Menganggap semua yang ada pada diri kita, bahkan orang lain, bahkan sekitar itu ada sebuah kebaikan. Susah kan? Dan itu menurut saya itu semua mudah. jawaban menurut gua itu semua kali ini jawaban sufisme. Jadi jawaban kelas yang udah mungkin ya di sini aja. Kalau menikmati misalnya ada kelas kasih contoh praktis. Ya praktisnya tadi gitu. Enggak, gua bilang praktisnya misalnya gua kalau orang nanya gimana cara menikmati hidup? Ya lu do what you love what you do. Jadi slogan gua do what you love what you do. Jadi lu melakukan apa yang lu suka dan lu menyukai apa yang lu lakukan. Ya itu sama aja sebenarnya. Menganggap semua sesuatu itu baik. Itu rumus. Jadi kita bisa menikmati. Itu sama aja sebenarnya levelnya dengan yang Ukat bilang. Nah, tadi cara pengejauhan tahannya secara umum yang Ukat ngomongin tadi itu, ya. Itu tadi kita kadang-kadang tuh terlalu berkutat pada nanti ada takdir jelek. Berkutat di situ. Itu gak usah dipikirin. Cara gampang itu. Yang kita pikirin adalah apa yang kita terima hari ini, itu bagaimana kita menikmatinya itu. Itu doang udah. Ya, kalau gua bagaimana itu ya gue gede-gedein dengan cara gue kali-kalikan supaya gue lebih tambah nikmat makanya. Makanya dalam konteks syukur itu ada 3 cara. Gak cuma dengan lisan bilang tadi, gue bersyukur gitu, gue menikmati. Itu emang syukur bukan lisan, bukan untuk dibicarakan, untuk saya lanjutin dulu ya. Kalau syukur kalau diomongin bukan bersyukur namanya. Karena syukur nggak bunyi. Ya, saya bisa jelasin dulu ya. Jadi syukur itu ada 3 cara. Pertama bilisan dengan ucapan alhamdulillah. Itu bukan syukur, itu berterima kasih namanya. Yang kedua adalah dengan hati. Dan yang ketiga itu adalah dengan perbuatan. Begitu juga dengan menikmati. Caranya gimana tadi? Ya tadi dengan lisannya itu adalah tidak menikmati itu tidak lisan itu tidak menganggap sesuatu tuh jadi buruk. Hatinya menganggap semua itu jadi baik. Kalau emang hal itu buruk, masa kita nggak baik? Buruk kayak gimana? Misalnya kalau klasifikasi seperti ya itu kan satu hal yang berbeda dong. Antara yang hak sama batil tetap berbeda. Artinya kan ini kan terhadap sesuatu proses kehidupan. Artinya ketika kita bilang kita lagi berzina gitu, kita menikmati, saya lagi menikmati hidup, ya nggak bisa gitu. Menikmati lah. Enak itu. Harus dinikmati kalau itu. Kalau konsep menikmatinya mungkin, tapi itu kan balik lagi ke konsep yang elemen lain. Nggak ada kebatilan yang bisa dinikmati menurut saya. Kebatilan itu adalah akan menimbulkan keresahan, bukan kenikmatan. Enggak juga. Ada kasus seorang perampok. Panjang. Seorang perampok yang dalam 1 hari dia merampok rumah yang sama. Kenapa? Iya. Akhirnya dia entah itu pembenaran apa dia menikmati. Iya. Ini jangan Allah nyuruh gua kesini dulu ya kan. Belum habis. Iya kan gitu. Enggak, tapi syukur itu menikmati makanan. Syukur itu enggak boleh ada bunyinya, benar kata Mang Dani. Tapi secara dalil ada 3 itu. Kalau iya, siapa yang bikin dalil itu? Betul. Enggak benar. Kalau dalil benar, maksudnya syukur tuh bilisan, biqolbi, bil amal.
3 kan. Tapi menurut gua yang harus diutamain tengah dulu nih. Bila kolbu. Ya. Ketika Iya, itu kan ketika satu lo prosesnya. iya prosesnya kan maksud gua, tapi lo nggak bisa 1 2 3, tapi menurut gua 2 3 1. Nah, ketika Bang Doger, Om Doger nih Satu nggak perlu. dikasih tahu. Cara menikmatinya adalah apa? Cocok. Ya dengan dimakan. Itu bil apa namanya? Bil fi'li. Dengan dilakukan itu menikmati. Katanya menikmati, tapi kok nggak dimakan? Makan itu termasuk menikmati itu dengan fi'li, dengan perbuatan. Ini kalau gua Menikmatinya dengan apa? Enak nih, beli lisan. Enggak, gue menikmati karena bukan gue makan. tapi gua tambah makan gua bisa menikmati loh. Gue melihat Diki makan ini bisa menikmati. Enak juga tuh ya. Iya, tapi kan nggak bikin kenyang. Kenyang? Kalau itu udah makomnya udah tinggi deh. Bukan. Masa nggak makan kenyang? Saya kan masih manusia awam. Ya makan Harus makan baru. manusia harus makan dalam sehari. Tapi belum tentu harus makan itu kan gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.